Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Nalapuri, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Sriwijaya. Pada pertemuan ini, saya akan menjelaskan tentang analisis transaksi perusahaan dagang. Oke, kita akan masuk ke pedoman analisis transaksi. Nah, ada beberapa pedoman penting dalam menganalisis transaksi perusahaan dagang. Yang pertama, yaitu kita memposisikan diri kita sebagai pelaku. Maksudnya apa? Maksudnya ketika terjadi transaksi pembelian, bayangkan kalau kamu adalah seorang pembeli. Bayangkan kalau kamu adalah seorang pembeli. Ketika terjadi transaksi penjualan, bayangkan kalau dirimu adalah seorang penjual. Hal ini akan membantu karena kalian dapat menentukan akun apa saja yang terlibat, serta posisi akun tersebut, baik itu di debit ataupun di kredit. Selanjutnya ada eh, akun pembeli. Nah, eh, bagi pembeli, barang dagang adalah pembelian atau retur pembelian. Jika kamu adalah sebagai pembeli, nama akun untuk barang dagang yang kamu peroleh adalah pembelian. Jika terjadi pengembalian barang yang sudah kamu beli, nama akunnya adalah retur pembelian. Nah, selanjutnya ada pembelian kredit. Maksudnya, ketika terjadi pembelian secara kredit atau tidak dibayar, akun yang muncul adalah utang dagang. Selanjutnya ada akun penjual. Ketika kamu memposisikan diri sebagai penjual, nama akun untuk barang dagang yang kamu serahkan adalah penjualan. Ketika kamu menerima kembali barang yang sudah kamu jual, nama akunnya adalah retur penjualan. Yang kelima ada penjualan kredit. Ketika terjadi transaksi penjualan secara kredit atau belum dibayar, akun yang muncul adalah piutang dagang. Dan yang terakhir, ada posisi akun barang dagang, yaitu barang dagang itu namanya akun barang dagang itu, nama akunnya bermacam-macam. Ada pembelian, ada retur pembelian, ada penjualan, retur penjualan. Prinsipnya, jika bertambah, dia posisinya di sebelah debit. Jika berkurang, dia posisinya di sebelah kredit. Nah, kita masuk ke contoh kasus satu, pembelian dan penjualan tunai. Nah, Tuan Raka itu menjual barang dengan dagangannya kepada Nona Raya seharga 50.000 nih. Ini adalah soal ketika terjadi pembelian dan penjualan tunai. Pembelian dicatat oleh Nona Raya, sedangkan penjualan tunai dicatat oleh Tuan Raka. Bukti transaksinya adalah nota kontan. Kita analisis nota kontan, kita analisis nota kontannya. Nah, perhatikan animasi berikut ini. Eh, Nona Raya, pembeli itu punya uang, sedangkan Tuan Raka, penjual, mempunyai barang dagang. Jadi Nona Raya ini membayar 50.000 dan Tuan Raka menyerahkan barang dagangannya. Nah, apa saja yang kita analisis? Pertama kita analisis dulu dari pembeli, si Nona Raya ini. Jadi pembelian, yang pertama ada pembelian tunai. Jadi Nona Raya ini memperoleh barang dagang. Maka pembelian atau debit, maka ini masuk ke pembelian atau debit ya. Karena barang dagang bertambah sebesar 50.000. Nona Raya mengeluarkan uang, maka kas yang ada pada kreditnya, maka ini berhubungan dengan kas yang ada pada kreditnya karena kas berkurang sebesar 50.000. Dan jurnalnya adalah pembelian pada debit 50.000 dan kas pada kredit itu 50.000 juga. Kemudian kita analisis si penjualnya, si tuan reka ini. Jadi tuan reka ini mendapat uang 50.000 yang masuk ke kas atau debit ya. Kemudian barang dagang tuan reka juga berkurang nih, karena kan dia sudah memberikan balon kepada si pembelinya. Nah, kemudian eh, jurnal yang ada pada tuan reka ini adalah pada debit itu berkurang 50.000 dan penjualan pada kredit itu juga berkurang 50.000. Nah, kita masuk ke kasus kedua, yaitu pembelian penjualan tunai dengan potongan diskon. Nah, jadi Tuan Raka ini menjual barang dagang kepada Nona Raya seharga 50.000.
dengan diskon 20%. Ini adalah kejadian pembelian dan penjualan tunai yang disertai potongan harga. Bukti transaksinya masih menggunakan nota kontan. Jadi kita menganalisis nota kontannya, diskon 20% sama dengan itu 50.000 dikali 20.000. Diskon 20% dikali 50.000 sama dengan 10.000. Jadi Nona Raya hanya membayar sekitar 40.000 aja. Nah, kita analisis dari si pembeli, yaitu Nona Raya. Eh, ini terjadi pembelian tunai berdiskon, yang di mana Nona Raya memperoleh barang dagang seharga penuh, maka pembelian pada akun debitnya adalah 50.000. Kemudian Nona Raya mengeluarkan uang, maka kas yang ada pada Nona Raya ini itu berkurang 40.000. Potongan yang diterima merupakan pendapatan karena Nona Raya pembeli. Nama akunnya adalah potongan pembelian. Jurnal yang ada pada Nona Raya ini adalah 50.000 dan kasnya itu 40.000 dengan potongan pembelian 10.000. Kemudian kita analisis dari si penjual. Jadi penjualan tunai berdiskon sama seperti Nona Raya tadi. Nah, Tuan Raka hanya memperoleh uang kas itu yang ada pada akun debit 40.000. Potongan harga yang diberikan itu setara dengan beban. Namanya potongan penjualan sebesar 10.000 yang ada pada debit. Dan barang dagang Tuan Raka juga berkurang seharga penuh. Maka penjualan yang terletak pada akun kredit itu 50.000, jurnalnya kas, jadi jurnal itu kas 40.000 pada debit, potongan penjualan 10.000 pada debit, dan piutang dagang sebesar 50.000. Nah, kita masuk ke kasus yang ketiga, yaitu retur pembelian dan penjualan. Apa yang terjadi ketika Nona Raya mengembalikan barang dagang yang sudah dibeli seharga 10.000 kepada Tuan Raka? Jadi, eh, ini adalah kejadian retur pembelian bagi Nona Raya dan retur penjualan bagi Tuan Raka. Nah, kita perhatikan di sini ada satu balon rusak dikembalikan dan Tuan Raka mengembalikan uangnya 10.000 kepada Nona Raya. Untuk analisis pembeliannya, itu ada ada retur pembelian tunai yang di mana Nona Raya mendapatkan uang kembali. Ya, maka kas yang ada pada debitnya itu 10.000, kemudian barang yang sudah dibeli dikembalikan. Berarti barang dagangnya juga berkurang. Nama akunnya adalah retur pembelian yang terletak pada akun kredit sebesar 10.000. Jadi jurnalnya adalah kas 10.000 dan retur pembelian pada kredit 10.000. Kemudian kita analisis dari sisi penjual, si Tuan Raka ini. Nah, eh, Tuan Raka ini mengalami retur penjualan tunai, yang artinya Tuan Raka memperoleh kembali barang yang sudah dijual, maka nama akunnya itu retur penjualan yang terletak pada debit 10.000. Tuan Raka mengeluarkan uang pada kas atau kredit 10.000. Jadi untuk akun-akunnya yaitu ada akun retur penjualan yang terletak pada debit itu 10.000 dan kas juga 10.000. Nah, selanjutnya pada tanggal 1 Januari Tuan Raka menjual barang dagang kepada Rasya seharga 50.000 dengan syarat 2 per 10 N per 30. Nah, jika ada syarat seperti ini, pasti kejadiannya pembelian dan penjualan secara kredit. Bukti transaksinya berupa faktur. Nah, coba perhatikan animasi ini. Tuan Raka menjual barang, tetapi Nona Raya tidak membayarkan. Jadi, kita analisis dari sisi pembelinya, yaitu pembelian kredit, yang di mana Nona Raya memperoleh barang dagang, maka pembelian atau debitnya 50.000, Nona Raya tidak mengeluarkan uang, tetapi uangnya bertambah. Utang dagang yang terletak pada akun kredit. Jadi, 50.000
50.000. Nah, untuk jurnalnya adalah jurnal pembelian yang terletak pada akun debit dan 50.000 dan utang dagang juga 50.000. Oke. Nah, kita masuk ke analisis si penjual atau tuan raka ya. Jadi, eh, tuan raka ini tidak menerima uang, tapi piutangnya bertambah. Piutang, piutang dagang atau piutang dagang ini masuknya di debit ya 50.000. Barang dagang dengan tuan raka juga berkurang, maka penjualan kredit 50.000. Jadi jurnalnya piutang dagang 50.000 dan penjualan juga 50.000. Nah, kita masuk ke kasus kelima, yaitu pelunasan kredit dengan potongan harga. Nah, jadi bagaimana analisis transaksinya? Ketika pada tanggal 6 Januari itu Nona Rai sudah melunasinya. Transaksi yang terjadi pada 1 Januari ini dengan syarat 2 per 10 N per 30. Karena Nona Raya melunasi pada 6 Januari, yaitu kurang dari 10 hari. Nona Raya berhak mendapatkan potongan. Ini adalah transaksi eh, yang terjadi pada Nona Raya dan Tuan Raka. Ini pelunasan pembelian atau penjualan kredit yang disertai dengan potongan pembelian ya. Nah, coba kalian perhatikan, ini ada utang ya, utang. Jadi ada utang 50.000 yang sudah dilunasi. Tuan Raka memberikan potongan 2% atau 10.000, Nona Raya hanya membayar 40.000 aja. Nah, untuk analisisnya, kita analisis dari si Nona Raya ini. Jadi, pelunasan pembelian kredit berpotongan. Utang yang dilunasi oleh Nona Raya eh, adalah 50.000. Jadi, utangnya berkurang ya 50.000. Nona Raya juga mengeluarkan uang, maka kasnya juga maka kas juga mengalami eh, transaksi di sini, yaitu 40.000. Kemudian ada potongan yang diterima yang merupakan pendapatan, yaitu potongan pembelian secara kredit 10.000, yang artinya pendapatan bertambah. Jadi untuk jurnalnya itu ada utang dagang pada debit 40.000, kas pada kredit 32.000, dan potongan pembelian sebesar 8.000. Nah, kemudian kita analisis dari si penjual atau tuan raka. Jadi tuan raka ini memperoleh uang 40.000, 40.000. Tuan raka memberikan potongan atau potongan penjualan 10.000, maka tuan raka mengurangi piutang dagangnya 50.000. Jadi jurnalnya adalah kas yaitu 32.000, potongan penjualan yaitu 8.000, dan piutang dagang yaitu 40.000. Nah, bagaimana analisisnya jika Nona Raya melunasinya pada tanggal 12 Januari? Jadi Nona Raya tidak berhak mendapat potongan karena sudah melewati batas waktu 10 hari, maksimal 11 Januari. Ini adalah kejadian pelunasan pembelian atau penjualan kredit yang tanpa potongan harga. Coba kita perhatikan animasi ini. Jadi pelunasan ya, ini ada pelunasan pembelian kredit ya tanpa potongan. Utang berkurang 50.000, kas berkurang, dan jurnalnya adalah utang dagang dan kas. Kemudian kita analisis dari penjualnya. Ini ada kas yang bertambah 40.000 dan juga piutangnya juga berkurang 40.000. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis ya, eh, analisis dan kesimpulan ya dari materi ini. Jadi pada pembelian tunai itu akun-akunnya adalah pembelian pada debit, kas pada kredit, ada juga eh, potongan pembelian tunai dengan potongan, yang dimana akun-akunnya adalah pembelian debit, kas kredit, dan potongan pembelian kredit. Ada retur pembelian yang dimana ini akun-akunnya adalah kas pada debit dan retur pembelian pada kredit. Kemudian ada akun pembelian kredit yang dimana pembelian pada debit, utang dagang pada kredit, pelunasan pembelian, utang dagang debit, kas kredit, potongan pembelian kredit, retur pembelian yang dimana utang dagang adalah debit, retur pembelian adalah kredit,
pelunasan pembelian tanpa potongan, yaitu utang dagang pada debit dan kas pada kredit. Oke, saya rasa cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.